Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Jerry Puspitasari SPD MPD CGP Angkatan 7 Kabupaten Blora. Memperkenalkan diri saya Jerry Puspitasari. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Blora. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mulai dari diri. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan pertama yaitu, selama menjadi guru, tentunya pembelajaran saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah. Bagaimanakah perasaan saya ketika diobservasi? Baik, yang pertama, tugas supervisi itu merupakan tugas dari kepala sekolah. Namun selain kepala sekolah, saya juga pernah disupervisi dari LPMP atau Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan selama kurang lebih 2 kali. Nah Bapak Ibu, perasaan saya ketika saya disupervisi, saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran saya. Dengan mengetahui kekurangan, saya bisa memperbaikinya. Dan untuk kelebihan dari pembelajaran saya bisa men-share ke teman-teman saya yang lainnya. Gitu. Jadi perasaan saya ketika disupervisi sangat senang sekali. Anda ketika diobservasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Nah, ketika saya diobservasi di kelas, jadi kepala sekolah dengan instrumen yang digunakan untuk menilai pembelajaran yang saya lakukan, ternyata setelah selesai diobservasi, saya harus berdiskusi, mendapatkan arahan dari beliau, Bapak Kepala Sekolah saya di ruangan beliau. Kemudian direview bagaimanakah pembelajaran saya pada hari itu. Lalu ada koreksi-koreksi tertentu yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran saya yang disesuaikan dengan instrumen yang ada pada kepala sekolah sebagai observer saya. Selanjutnya, menurut Anda bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sesuai dengan seorang pendidik? Baik, yang saya inginkan dari supervisi pembelajaran yang saya lakukan adalah saya bisa di-coaching atau dilatih oleh kepala sekolah saya sebagai pimpinan di instansi tempat saya mengajar. Beliau sebagai posisinya manajerial, sehingga ini membantu saya untuk mengetahui kelemahan dan juga kelebihan dari pembelajaran saya. Kemudian saya sangat senang karena tidak ada unsur tekanan begitu, jadi kami sangat reflektif, sangat dua arah begitu dalam berkomunikasi, sehingga bisa untuk perbaikan di masa yang akan datang. Menurut Anda, jika Anda sebagai seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal dari skala 1 sampai 10, saya berada di posisi 7 mungkin. Ya, karena sebelumnya saya belum pernah melakukan supervisi secara langsung. Namun untuk segi keilmuan dari supervisi pernah saya pelajari ketika berada di dunia perkuliahan, ketika saya kuliah mengambil jurusan manajemen kependidikan di S3 ini. Begitu. Dan untuk prinsip-prinsip dari supervisi, saya sangat mendukung untuk menggunakan teknik coaching. Kenapa? Karena membuat coach semakin bersemangat untuk melakukan perbaikan pada pembelajarannya.
apa saja kegiatan, materi, manfaat yang saya harapkan yang ada pada modul ini. Yang pertama adalah kegiatan coaching atau mentoring, yaitu kegiatan yang memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam mengajar serta membantu untuk merencanakan upaya perbaikan di masa depan. Lalu diskusi dan refleksi, yaitu kegiatan yang memungkinkan saya untuk berdiskusi dengan supervisor atau mentor mengenai pengalaman mengajar serta merefleksikan pengalaman saya untuk meningkatkan kemampuan mengajar. Selanjutnya adalah observasi serta umpan balik. Kedua, materi. Materi yang ingin saya dapatkan di modul ini adalah keterampilan mengcoaching orang, keterampilan mengajar, mengenai materi yang berfokus pada pengembangan keterampilan mengajar guru seperti model, media, metode, teknik, kemudian cara memanajemen kelas dalam penggunaan teknologi pembelajaran dan lain sebagainya. Lalu pengetahuan dan pemahaman kurikulum, yaitu materi yang berfokus pada pemahaman dan penguasaan kurikulum yang diimplementasikan di sekolah. Kemudian penilaian dan evaluasi, yaitu materi yang berfokus pada pengembangan keterampilan guru dalam melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran siswa, serta pemahaman tentang prinsip-prinsip penilaian yang baik dan benar. Ketiga adalah manfaat. Manfaat yang ingin saya dapatkan dari modul ini adalah meningkatkan keterampilan coaching untuk teman sejawat, meningkatkan kemampuan mengajar guru dalam mencapai tujuan pembelajaran, meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi mengajar guru, meningkatkan kualitas dan hasil pembelajaran siswa, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri guru dalam mengajar, serta mengcoaching guru untuk bisa mencapai prestasi dalam mengajarnya. Hey, it's me.